Oke, kita lanjut. Pembulatan pecahan desimal. Untuk pembulatan pecahan desimal memiliki aturan tersendiri, yaitu sebagai berikut. Jika angkanya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Tetapi jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka di depannya tetap. Sebelum Miss ke contoh, Miss beritahukan dulu nilai-nilai tempat dari bilangan desimal. Untuk yang di sebelah kiri dari tanda koma itu sama seperti biasa. Kita mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan selanjutnya. Sedangkan untuk bilang angka yang di belakangnya koma, di sebelah kanannya koma, seperti 4, 5, dan 6 ini, penyebutannya itu mulai dari per 10, itu 4, per 100 itu 5, dan per ribuan itu 6. Oke, jadi kalau yang ditanyakan, pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke peratusan terdekat, adik-adik sudah tahu. Miss langsung masuk ke contoh. Untuk contohnya, kita menggunakan angka ini 123,456. Kalau kita bulatkan ke satuan terdekat, jawabannya adalah 123. Caranya seperti ini ya. Kalau pembulatan ke satuan terdekat, artinya yang adik-adik lihat di sebelah angka di sebelah kanan dari satuan. Kan kalau satuannya 3 ya. Nah, yang adik-adik bulatkan itu adalah 4 karena dia berada di sebelah kanannya. Jadi, dengan melihat angka 4 ini, kita bisa tahu apakah satuan 3 ini tetap atau satuan 3 ini bertambah 1. Oke, nah sekarang kita lihat. Ternyata 4 ini lebih kecil dari 5. Kalau dia lebih kecil, berarti kita ikut aturan yang kedua ini ya. Jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka di depannya tetap. Jadi 3 ini ternyata tetap. Maka jawabannya adalah 123. Dan angka di sebelah kanan dari satuan, itu per 10, per 100, per 1000, itu kita hilangkan. Oke? Nah, Miss kasih lagi contoh yang lainnya. Kalau misalnya yang ditanyakan pembulatan ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan itu yang ini ya. Nah, berarti kita mau tahu 4 ini apakah dia akan tetap atau dia bertambah 1. Cara mengetahuinya dengan melihat angka di sebelah kanannya. Oke, itu angka 5. Kita lihat 5 ini sama dengan 5. Berarti dia ikut aturan yang di atas ini. Jika angkanya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Angka di depan 5 ini adalah 4. Jadi kalau 4 kita tambah 1, berarti menjadi 5. Makanya di sini 123,5. Jadi tadi 4 ini berubah ternyata menjadi 5. Oke, gampang ya. Nah, misalnya lagi, pembulatan ke peratusan terdekat. Nah, peratusan, mana ratusan peratusannya? Oh, 5. Jadi nanti 5 ini akan berubah, bertambah 1 atau tetap. Oke. Nah, jadi yang kita perhatikan untuk dibulatkan adalah ini. 6 ini ternyata lebih, yang kita bandingkan ya di sini. 6 ini ternyata lebih besar dari 5. Kalau lebih besar ikut aturan yang pertama ini. Jika angkanya lebih besar sama dengan 5, maka
di depannya bertambah 1. Jadi nilai peratusannya ini yang 5 akan bertambah 1. Maka jawabannya adalah 123,46. Karena 5 tambah 1, 6 ya. Jadi di sini berubah. Oke? Jadi gampang ya. Intinya, kalau yang ditanyakan satuan, kita lihat dulu satuannya. Terus yang kita bandingkan adalah yang di belakangnya. Yang kita bandingkan dengan 5 itu. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan membahas beberapa contoh-contoh soal. Kita pindah ke slide selanjutnya. Oke. 0,83. 0,83 kita bulatkan ke satuan terdekat. Oke, kita lihat dulu mana satuannya. Ternyata 8. Jadi kita mau tentukan nih, 8 akan tetap atau berubah. Dengan cara melihat di bagian belakangnya. Ini yang akan kita bandingkan. 3 ini ternyata lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil dari 5, dia ikut aturan yang kedua tadi. Nilai satuannya ini akan tetap. Maka di sini 0,8. Oke. Pembulatan ke persepuluhan. Persepuluhan itu berarti kita lihat yang persepuluhan. Miss salah ya. Oke. Miss perbaiki dulu. Oke, tunggu sebentar ya, Miss cas laptop dulu. Oke, Miss lanjut. Kita akan bulatkan pecahan 0,83 ke satuan terdekat. Sekarang kita lihat satuannya adalah ini ya, 0. Jadi nanti 0 ini yang akan kita tentukan apakah dia tetap atau berubah dengan cara melihat angka di sebelah kanannya. Itu 8. Dan inilah yang nanti kita bandingkan dengan 5. 8 ternyata lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar dari 5 artinya angka di depannya itu akan bertambah 1. Berarti 0 ini ternyata dia berubah. Kita tambahkan dengan 1. 0 tambah 1 berarti sama dengan 1. Jadi 0,83 kita bulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 1. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita ke persepuluhan terdekat. Kalau ke persepuluhan terdekat, berarti kita lihat mana persepuluhannya dulu, 8. Jadi 8 inilah yang nanti kita tentukan apakah dia berubah dengan ditambah 1 atau 8 ini tetap. Dengan bantuan melihat angka di samping kanannya, itu 3. Inilah yang kita bandingkan. Ternyata 3 itu lebih kecil daripada 5. Kalau lebih kecil dari 5, maka angka di depannya yaitu 8 akan tetap. Dan angka selanjutnya itu dihilangkan. Maka di sini menjadi 0,8. Oke, gampang kan? Nah, sekarang Miss kasih contoh lagi di soal ini. 1,39. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Berarti kita lihat satuannya ini. Jadi ini nanti yang berubah ya, atau tetap. Kemudian yang kita bandingkan angka di samping kanannya. Yang kita bandingkan dengan 5. Ternyata 3 ini lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil dari 5, maka angka di depannya ini akan tetap. Oke, jadi jawabannya adalah 1. Selanjutnya ke persepuluhan terdekat. Ke persepuluhan terdekat kita lihat dulu mana persepuluhan, berarti 3 ya. Kemudian yang kita bandingkan angka setelah 3 di sebelah kanannya 3 itu 9. Ini yang kita bandingkan dengan angka 5. 9 ternyata itu lebih besar dari 5. 9 ternyata lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 artinya angka di depannya itu akan bertambah 1. Maka 3 ini akan kita tambahkan 1. Jadi 3 tambah 1 itu sama dengan 4. Jadi pembulatan
Jadi di sini kita tulis 1,4. Yang berubah itu hanya angka 3. 1 yang di depannya tetap ya 1,4. Dan yang kita bandingkan tadi itu kita hilangkan. Oke? Jadi gampang ya. Nah, sekarang Miss masuk lagi ke contoh terakhir. Itu 3,645. Pembulatan kesatuan terdekat. Oke, satuannya berarti ini ya. Yang kita bandingkan di angka selanjutnya atau di sebelah kanannya satuan adalah 6. Ini kita bandingkan dengan 5. Ternyata 6 itu lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar, maka angka di depannya itu akan bertambah 1. Jadi, pembulatan kesatuan terdekat adalah 3 tambah 1, 4. Kemudian, angka yang kita bandingkan tadi dan seterusnya ke samping kanannya itu dihilangkan. Oke, jadi 6, 4, dan 5 itu dihilangkan. Maka jadi di sini tinggal 4 saja. Oke, gampang ya. Nah, lanjut lagi ke pembulatan ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan terdekat berarti itu angka 6 ya. Yang kita bandingkan adalah 4. 4 ternyata lebih kecil daripada 5. Kalau lebih kecil daripada 5, maka angka yang ada di depan 4 ini tetap. Jadi 3,6. Dan angka 4 dan di sebelah kanannya 4 ini akan dihilangkan. Jadi 4 dan 5 ini hilang, maka kita hanya menulis 3,6. Oke. Nah, yang terakhir 3,64 dibulatkan ke peratusan. Peratusan itu berarti angka 4. Yang kita bandingkan dengan 5 itu berarti yang di samping kanannya 4 adalah 5. Ternyata 5 ini sama dengan 5. Kalau sama dengan 5, berarti ikut aturan yang pertama tadi. Angka di depannya akan bertambah 1. Dan yang kita bandingkan dihilangkan. Jadi di sini tinggal 3,6. 4 berubah dengan cara ditambahkan 1, maka di sini jadi 5. 3,65. Oke, gampang ya. Nah, untuk latihan, adik-adik silakan kerja individual test tentang pembulatan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar tentang penaksiran pecahan.